يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para jamaah KSM dimanapun berada dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah KSM, kali ini izinkan saya membahas soal salah satu orang yang namanya beberapa kali disebut oleh Al-Quran, yaitu Samiri. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Samiri adalah dari golongan Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, termasuk pengikut Nabi Musa sebelumnya. Namun dia tergoda oleh setan sehingga saat Nabi Musa melakukan miqat di Tursina, dia membuat patung dari emas yang berupa anak sapi atau anak lembu. Dia mengajak Bani Israel menyembah patung tersebut. Ceritakan bahwasanya patung itu bersuara seperti suara lembu gitu. Ini dianggap suatu hal yang aneh dan luar biasa oleh Bani Israel. Dan sekembalinya Musa daripada miqat dari Tursina dan dia mendapatkan informasi soal Bani Israel, sebagian telah menyembah patung anak lembu tadi. Nabi Musa mencela Harun dan menjatuhkan hukuman kepada Samiri. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Akhirnya Musa menghukum Samiri dan membakar patung buatannya itu. Berdasarkan ayat di surat Baqarah itu telah diberlakukan hukuman yang begitu keras untuk para penyembah patung yang dibuat oleh Samiri itu. Bahkan dalam ayat itu disebutkan, kalian saling bunuhlah agar taubat kalian diterima. Akhirnya orang-orang yang sempat menyembah patung Samiri itu saling bunuh-membunuh, dan setelah ada ribuan orang yang terbunuh dari para pendosa itu, maka baru taubat mereka itu diterima dan diampuni. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Tetapi ada seorang mufassir yang berkata bahwasanya maksud daripada ayat ini bukanlah saling bunuh, melainkan mereka harus begitu menyesali perbuatannya karena menyembah patung itu, sedemikian rupa menyesali dan menangis seolah-olah mereka hendak membunuh diri mereka sendiri, saking keselnya kepada diri mereka sendiri. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu, bukan istilahnya disuruh saling bunuh-membunuh agar supaya taubat mereka diterima. Ini satu penafsiran. Kisah ini disampaikan di Quran di surat A'raf dan juga surat Toha. Di kitab suci Taurat juga disinggung soal
penyembahan patung pedet oleh Bani Israel ini. Pembuat patung pedet itu di dalam Al-Quran disebut bernama Samiri. Lain halnya oleh Taurat itu disebutkan bernama Harun. Bani Israel itu setelah keluar dari Mesir dan di saat 40 hari Nabi Musa melakukan perjalanan untuk miqat, maka ada seseorang bernama Samiri itu membuat patung dari emas, patung sapi pedet itu, dan kemudian sebagian daripada Bani Israel itu menyembah patung tersebut. Sapi itu di kalangan orang-orang Mesir itu disucikan. Sapi itu diyakini sebagai simbol daripada kehidupan pertanian. Bani Israel juga memiliki penghormatan sendiri terhadap sapi. Al-Quran menceritakan bahwasanya Samirilah yang membuat patung tersebut. Samiri ini juga yang mengajak umat Bani Israel itu untuk menyembah patung tersebut. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Akan tetapi menurut Taurat, yang membuat patung itu adalah Nabi Harun, yaitu saudaranya Musa, sebagai patung emas. Wa id wa'adna Musa 40 lailah summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Jadi tatkala Musa melakukan miqat 40 hari, itu di saat ketiadaan Musa itulah kalian Bani Israel menyembah berhala, menyembah patung, dan kalian sungguh-sungguh adalah orang yang zalim. Dan Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, engkau telah melakukan kezaliman dengan menyembah patung. Al-Quran menyebut patung sapi pedet Samiri ini dengan istilah atau ungkapan jasadan lahu khuwar. Patung tersebut berupa jasad hewan yang memiliki suara sapi. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Ada yang meyakini bahwasanya suara itu disebabkan oleh tanah yang pernah diinjak oleh Jibril. Kemudian debu atau tanah itu dimasukkan ke dalam patung sapi pedet tersebut. Di dalam sebagian riwayat, Allah SWT berkata kepada Musa, khuwar itu suara khusus sapi yang Allah letakkan di patung sapi pedet itu sebagai ujian untuk Bani Israel. Sebagaimana diketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dikarenakan diperintah oleh Allah SWT selama 30 hari dia datang ke Tur Sina untuk miqat. 30 hari itu kemudian ditambah lagi 10 hari jadi pas menjadi 40 hari. Dengan lebih lamanya miqat Nabi Musa menunggu di Tur Sina itu, maka Nabi Musa dianggap oleh Bani Israel ini sudah meninggal. Samiri dengan memanfaatkan momentum tersebut, ia mengambil emas-emas yang ada di masyarakat, kemudian dia buatlah patung dari emas tersebut. Samiri berserta jamaahnya mengajak Bani Israel untuk menyembah patung tersebut. Harun yang merupakan wakil daripada Nabi Musa, dia sudah mencegah masyarakat jamaah untuk tidak menyembah patung tersebut. Harun menyebutkan bahwa itu adalah sebagai ujian daripada Allah SWT. Tetapi kebanyakan masyarakat itu menolak seruan daripada Harun dan terus melanjutkan penyembahan. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Samiri ketika ditanya oleh Musa, kenapa engkau membuat patung itu? Kenapa engkau
menyesatkan umatku. Samiri berkata, aku telah menyaksikan sesuatu yang mana mereka tidak menyaksikannya. Rasul di sini adalah Jibril. Kemudian aku taruh tanah bekas pijakan Jibril tersebut ke patung tersebut. Qala fama khatubuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul فنبذتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Dan sebagian daripada mufasir berkeyakinan maksud daripada Rasul di ayat ini adalah Jibril, di mana Samiri tatkala laut merah tersebut terbelah, Samiri ada di situ. Kemudian Samiri menyaksikan Jibril menaiki kendaraan dan Samiri mengambil tanah yang dipijak oleh kendaraan Jibril tersebut. Kemudian Samiri menempatkan tanah itu ke dalam patung yang dia buat. Dan tatkala Nabi Musa berada di Miqat, dia mendengar soal penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah sekembalinya beliau dari Miqat dan melihat penyembahan berhala itu, beliau sangat marah dan mencela umatnya dan berkata, bukankah Tuhan kalian sudah memberikan janji yang baik kepada kalian? Nabi Musa juga bersikap sangat keras terhadap Harun. Kenapa engkau tidak mencegah kaumku untuk tidak melakukan kesalahan tersebut? Musa menjatuhkan hukuman yang keras kepada Samiri. Berdasarkan ayat Quran, patung sapi pedet itu dibakar oleh Musa dan para pengikutnya, dan lalu debunya dibuang ke laut. Adapun sanksi dan hukuman bagi para penyembah sapi pedet tersebut, setelah sekian banyak Bani Israel menyaksikan mukjizat dan pertanda-pertanda kebesaran Allah SWT, itu adalah suatu hal yang patut dipertanyakan. Karena Bani Israel sudah menyaksikan banyak sekali mukjizat, tapi tetap saja mereka menyembah patung tersebut. Oleh karena itu, akibat perbuatan yang sesat tersebut, Allah SWT murka terhadap Bani Israel dan menetapkan satu kehinaan dalam kehidupan para penyembah patung tersebut. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Selain itu di surat Baqarah, orang-orang penyembah patung tersebut juga diberikan hukuman yang sangat keras. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan saling bunuhlah kalian. Dalam hukuman tersebut akhirnya mereka saling bunuh satu dengan yang lain, dan saling bunuh itu mencakup antar keluarga, antar kerabat, antar kawan di kalangan Bani Israel. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak menyembah patung tersebutlah yang menghabisi para penyembah patung. Dan setelah terbunuhnya ribuan daripada para penyembah patung tersebut, atau kesemuanya daripada penyembah patung tersebut, akhirnya taubat mereka diterima. Kenapa hukuman ini diberlakukan? Supaya Bani Israel tidak lagi cenderung untuk menyembah berhala atau menyembah patung. Walaupun perlu diingat, ada sebagian mufasir yang mengatakan ini bukan saling bunuh-membunuh, tetapi mereka disuruh menyesali perbuatan yang salah tersebut
seolah-olah mereka membunuh diri mereka sendiri. Perlu disampaikan di sini bahwasanya Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israil ini, baik di zaman kehadirannya beliau di Mesir atau setelah keluar dari Mesir, itu sudah membawakan banyak sekali mukjizat. Tapi dengan banyaknya mukjizat tersebut, setelah keluar dari Mesir, Bani Israil dengan menyaksikan adanya kaum yang menyembah patung dan berhala, mereka memohon dan meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kami patung sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan dari patung tersebut." وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dan Al-Quran menyebut kaum Nabi Musa ini adalah sebagai golongan yang jahil dan bodoh, dikarenakan meminta Musa untuk membuatkannya mereka patung. Perginya Nabi Musa ke Miqat, akhirnya kebanyakan daripada Bani Israel itu melakukan penyembahan patung, dan Allah SWT menyebutkan bahwasanya penyembahan berhala, penyembahan patung itu merupakan satu ujian untuk Bani Israel. Dan Allah SWT menyebutkan Bani Israel adalah sebagai kelompok yang zalim dikarenakan penyembahan berhala setelah menyaksikan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Ikhwan wa akhwati sekalian, cukup di sini dahulu. InsyaAllah kita bisa lanjutkan lagi tentang kisah penyembahan patung yang dilakukan oleh Bani Israel ini di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة